Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, amin. Ya, Gibran sudah merasa menang debat, sehingga terlihat lebih tengil. Saya tidak pakai kata angkuh, takutnya nanti disangka terlalu menghakimi orang lain gitu ya. Nah, saya punya video yang akan kita simak bareng-bareng, bukti bahwa tampaknya Gibran lebih tengil dari biasanya, karena dia menyindir cawapres lain. Saya baru tahu kalau debat boleh bawa contekan. Padahal KPU sendiri yang membuat aturan bahwa konon boleh bawa alat tulis dan kertas dalam debat. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan bawa alat tulis, bawa kertas gitu ya. Karena Gibran sendiri ketika bertanya soal SGIE dia bawa contekan. Entah kenapa dia tidak menyadari hal itu. Entah kenapa dia berani menganggap cawapres lain nyontek gitu ya. Padahal dia sendiri ketika menulis SGIE itu ada di sebuah kertas, kan itu yang dia lihat ketika ditanya oleh Caimin. Entahlah bagaimana pola pikir seorang Gibran, kita tidak mengerti. Tapi lebih baik kita simak dulu videonya bareng-bareng. Saya baru tahu loh kalau debat itu boleh bawa contekan. Saya baru tahu loh kalau debat itu boleh bawa contekan. Ini ya buktinya, bahwa dia juga bawa contekan. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. SGIE itu adalah State of Global Islam. Ya, ini ya tanda panah merah tuh dia ada kertas tuh di situ. Ekonomi. Ya, saya tidak mengerti ya kenapa Gibran berbicara seperti itu seolah menyindir Caimin dan Profesor Mahfud yang memang di akhir sesi membacakan catatan karena dia harus membaca 21 visi misinya. Jadi menurut saya wajar saja membawa catatan. Dan yang paling penting, apakah Gibran tidak terinformasi bahwa KPU membolehkan para peserta membawa alat tulis. Nah, di sini saya cukup bingung dengan Gibran, entahlah. Makanya saya bilang dia tampak lebih tengil. Kalau saya bilang angkuh nanti pendukungnya marah. Dia tampak lebih tengil tanpa menyadari bahwa dia pun membawa catatan ketika bertanya soal SGIE. Ini tentang substansi, maka dia tidak akan menelan bulat-bulat usulan dari timnya untuk menanyakan tentang carbon capture storage, karena itu akan berimbas ke food estate-nya Pak Prabowo yang gagal. Atau misalnya kalau dia memang mengerti substansi, maka dia akan menjelaskan secara lugas tentang SGIE bukan SGIE. Jadi artinya memang tidak memahami substansi Mas Gibran. Tapi apakah memahami substansi itu menjadi penting? Untuk level saat ini memang yang dipentingkan buat Mas Gibran adalah show aja. Dan itu berhasil membuat sentimen ketidakpercayaan publik yang tadinya menyangka dia tidak bisa debat, dia bisa debat. Inilah adalah taktiknya Gibran. Cuma kan pertanyaannya, setelah ini apalagi yang mau ditampilkan oleh Gibran? Pak Mahfud dan Gus Muhaimin sudah memahami, oh caranya gitu, jadi mau mainnya mau kelas RPUL atau bunga rampai gitu misalnya. Oh caranya tuh memang ingin menusuk langsung, nggak apa-apa juga. Karena lagi saya katakan ini adalah strategi show. Jadi kalau tadi sahabat saya Bung Daniel bilang ya terserah publik aja, bener dia. Karena memang yang disajikan adalah show-nya. Tapi kemudian apakah semua publik menyetujui show-nya Mas Gibran? Kan kalau dari drone emprit datanya banyak juga yang nggak setuju gitu, banyak juga yang negatif. Nah maka memang kalau menurut saya ini ibarat film Fast Furious. Apa yang dilakukan Gibran ini, dia seperti terlalu dini menekan tombol nitro, tombol NOS, sehingga mobilnya melaju cepat, tapi finishnya masih jauh. Jadi pada saat dia mempertontonkan show yang kemarin, membuat lawannya oke. Jadi sekarang Prabowo Gibran mainnya begitu tuh. Nanti berarti ke depannya akan ada hal-hal seperti itu lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang memang kelasnya kelas Gibran gitu. Cuma kan Mas Gibran ini kan sayangnya ya, dia tuh selalu menggunakan kata anak muda gitu. Seolah mewakili anak muda. Iya, seolah-olah mewakili anak muda, padahal nggak semua anak muda mementingkan hanya show dibandingkan substansi. Ya, kalau saya pribadi sih nggak ada problem ya mau disebut SGIE, SGIE. Saya pikir bukan itu
persoalannya. Karena kalaupun dieja dengan benar, belum tentu Caimin, bahkan Pak Jokowi, Pak Prabowo pun ngerti gitu. Tapi lebih kepada dia punya waktu 1 menit ya kalau tidak salah untuk bertanya. Nah, di situ bisa dia mengkontekstualisasi dulu pertanyaannya. Bla bla bla, kita kan sebagai negara muslim terbesar gitu ya. Menurut data kita masih peringkat sekian. Nah, kenapa kita tidak bisa peringkat 1 untuk menjadi negara dengan produksi atau menjadi produsen raja produk halal dunia, ekonomi syariah dan segala macamnya. Nah, menurut saya di sini menunjukkan kedalaman pemahaman Gibran pada apa yang dia tanyakan. Saya ingat omongan profesor siapa ya, saya lupa, di video saya sebelumnya. Pertanyaan itu setengahnya ilmu. Nah, ini kan sebenarnya lagi-lagi kita ingatkan bahwa kalau sekedar bikin singkatan, Profesor Mahfud bilang kemarin, saya bisa cari istilah sulit 1000 sehari, tapi bukan itu. Jadi, tapi tampaknya memang itu strategi Gibran ya, gitu ya teman-teman. Di atas 50% bahkan hingga 70% apa yang disampaikan Gibran itu tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh Kita konkret. bicara soal ICOR, dia menyebut dalam angka presentasi, padahal ICOR itu tidak dinilai dengan presentasi, melainkan angka satuan. Nah, dia menyebut soal hilirisasi digital, bahwa itu term yang betul-betul sesuatu yang dia ciptakan. Karena tidak ada kata-kata hilirisasi digital, dan itu dicoba untuk diperbaiki oleh Budiman Sujatmiko di berbagai media setelah itu. Tapi juga salah, Budiman mengatakan ya maksudnya dia adalah hilirisasi perangkat komputer misalnya. Enggak gitu, itu artinya hilirisasi industri manufaktur perangkat komputer gitu. Nah, ini enggak ada kata-kata hilirisasi digital. Nah, yang lainnya juga ketika dia bicara soal SGIE ya kan, kita juga lihat bahwa sebenarnya dia nggak paham SGIE itu apa, dan itu menjadi catatan karena dia ketika membaca, dia baca SGI itu apa. Apa Jadi salahnya emang sih, hanya Mas? untuk, nggak masalah, itu strategi debat. Nah, justru ini yang saya mau angkat adalah ada kesuksesan dari tim komunikasi yang mentrain Gibran pada malam itu. Ya kan, dia ingin tampil confident, dan itu cukup berhasil. Dia tampil confident walaupun kosong gitu. Nah, masalahnya adalah format debat itu menguntungkan dia. Format debat ini adalah format debat yang menurut saya, kalau kita lihat, perhatikan, siapapun who has the last say, siapa yang mengatakan sesuatu terakhir dan nggak bisa disanggah lagi, itu dianggap suatu kebenaran. Dan Gibran beberapa kali mendapat kesempatan itu ketika dia bicara soal, ditanya kedua kalinya soal infrastruktur sosial. Yang dia sebutkan dengan PD-nya di akhir itu, dia bilang, tadi sudah saya jelaskan, nanti saya jelaskan lagi deh, gitu ya. Nah, itu kata-kata awal itu menunjukkan seakan-akan dia percaya diri dan apa yang disampaikan benar, padahal salah. Yang dia sampaikan makan gratis itu adalah infrastruktur sosial, padahal bukan. Makan gratis adalah jaring pengaman sosial, sama dengan bansos. Infrastruktur sosial adalah pembangunan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan maupun kesehatan dan hal-hal yang menunjang sosial di masyarakat. Nah, ini yang masyarakat awam tidak mengetahui, dan itulah mereka yang mengikuti survei-survei setelah itu. Ya, kita bisa simak dalam banyak momen, makan siang ini selalu keluar sebagai jawaban atas berbagai persoalan. Saya pribadi tidak menganggap Gibran atau Pak Prabowo sebagai penerus Pak Jokowi. Tidak peduli seberapa banyak mereka mengklaim bahwa mereka penerusnya. Saya melihat dari karakter karakter programnya. Karakter program Pak Jokowi itu melepaskan ketergantungan masyarakat pada yang namanya subsidi. Walaupun belakangan Pak Jokowi itu mengeluarkan namanya BLT itu dimulai dari Covid. Wajar karena Covid ke masyarakat kesulitan, dan dilanjut sekarang katanya bakal ada BLT lagi gitu ya. Tapi kita bisa lihat dari bagaimana Pak Jokowi itu menaikkan harga BBM karena APBN sangat terbebani dengan yang namanya subsidi BBM. Nah, Pak Jokowi itu karakter programnya melepaskan masyarakat dari ketergantungan subsidi agar APBN itu bisa ditaruh pada sektor-sektor yang produktif, ya misalnya infrastruktur. Nah, makan siang ini sama sekali bertolak belakang dengan karakter program Pak Jokowi yang coba melepaskan masyarakat dari subsidi. Jadi secara karakter programnya bukan Jokowi banget. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga video ini bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.